Halo, kembali lagi di Diva Auto Channel. Kali ini saya ada di Golf and Garage, di mana saya akan mereview mobil SUV keluaran Amerika yang sudah lama tidak terlihat di Indonesia. Mobil ini dibangun pada tahun 1966 dan sampai 1996. Sudah cukup 25 tahun tidak berproduksi kembali, dan 2021 mobil ini terlahir kembali. Dan di 2022 muncul sampai saat ini sudah menggunakan setir kanan, yaitu adalah Ford Bronco. Ford Bronco mempunyai nilai historikal yang cukup panjang. Kita lihat dari desain bagian depan tidak menghilangkan kesan heritage-nya, yaitu adalah lampu LED yang berbentuk bulat dan mempunyai bagian tengah yang memanjang. Untuk bagian grill tetap mempertahankan desain yang lama, flat tetapi mempunyai kisi-kisi yang berbentuk oval, dan tulisan Bronco yang memanjang untuk memberikan kesan mobil yang performance dan mempunyai daya jelajah yang jauh. Dan untuk teknologi, mobil Bronco sudah diberikan adanya kamera depan dan terdapat adanya sensor-sensor depan yang untuk memudahkan bagi off-roader atau on-road di bagian depan. Dan tidak kalah juga, material yang diberikan Bronco memang tidak main-main, karena sangat keras dan mempunyai kekuatan pada saat kita berkendara di hutan atau di medan-medan yang sangat sulit. Dan secara ground clearance, mobil ini mempunyai cukup tinggi, siap untuk menerjang rintangan yang ada di depan. Dan untuk detailnya, baut-baut yang terdapat di Bronco pun dibuat khusus untuk mobil ini. Sehingga di bagian detailnya ada tertulis font Bronco. Dan untuk di bagian tengah, mobil ini mempunyai tipe wheel track. Dan terlihat di bagian bonetnya terdapat ada tulisan wheel track, yang dimana kasta nomor 2 di keluarga Ford. Karena yang pertama adalah Ford Raptors, mempunyai mesin yang besar dan tenaga yang lebih besar. Dan tidak lupa di bagian depan, samping kanan dan kiri terdapat berbentuk handle, tapi ini adalah ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai patokan untuk driver, di mana jarak paling jauh untuk di depan bisa terlihat dan kita bisa mengakurasi seberapa jauh mobil ini untuk kita kendarai. Yang kedua, untuk kekuatan handle ini bisa mampu menahan sampai 70 kg. Cukup besar untuk kalau kita sedang berburu atau membawa barang-barang yang cukup kita ikatkan di bagian depan. Itu untuk bagian depan. Bagaimana untuk bagian samping? Ayo kita lihat di bagian sampingnya. Untuk di bagian samping, Ford Bronco sudah menawarkan beberapa aksen yang memang khusus untuk para kaum off-road. Feather yang bagian samping besar, dan velg menggunakan ring 17, dan profil ban itu dia menggunakan 315/70. Memang ban ini cocok untuk di jalan-jalan seperti tanah, lumpur, dan untuk jalan-jalan berkerikil. Dan untuk di bagian samping juga terlihat adanya emblem wheel track Sasquatch, di mana memang emblem ini diberikan untuk DNA off-roadnya tetap terjaga. Dan kalau kita lihat di bagian samping terdapat adanya sen. Nah, sennya ini memang tidak seperti dengan mobil-mobil yang lainnya, yang dimana lampu sen dan spion itu biasanya menempel di bagian pintu, tetapi dia menempel di bagian bodi, sehingga pada saat keempat pintu ini dilepas, spion masih tetap ada di bagian bodi, fungsinya tetap terjaga. Dan untuk di bagian pintu sudah terdapat ada tombol, jadi khusus untuk membuka dan mengunci bisa dari sini. Dan partial roofnya bisa kita buka
bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Jadi memang mobil ini didesain khusus untuk bisa dilepas secara pintu dan atap. Dan untuk di bagian belakangnya pun cukup luas spare-nya. Jadi antara kaca 1, kaca 2, kaca 3, dan pilar A, pilar B, pilar C sangat besar. Bagaimana untuk desain belakang? Ayo ikut saya. Untuk di bagian belakang, Ford Bronco mempunyai desain yang unik dengan tatanan lampu berbentuk segi panjang secara vertikal. Dan sudah diberikan lampu LED di brake lamp dan di bagian untuk gigi mundur. Dan untuk bagian belakang sendiri, lampu brake lamp juga ditambahkan di atas ban cadangan ini. Dan yang paling unik adalah terdapat kamera mundur di antara ban cadangan ini. Karena memang Ford Bronco memberikan area di sini supaya dapat terlihat bagian belakang. Dan kalau kita buka pintu bagasi belakang, memang cukup full effortnya. Dan terdapat ada 2 parsial yang bisa kita buka. Tapi tidak mengurangi dari wiper yang sudah terpasang. Karena memang walaupun kita berkendara di area lumpur itu sangat mengganggu. Jadi wiper pun berfungsi dengan baik. Dan parsial kedua seperti ini. Jadi memudahkan untuk membawa barang atau beberapa barang-barang pakaian, atau memang kita mau camping atau kita mau adventure. Memang ada yang unik di bagian belakangnya. Terdapat ada roll bars di dalam yang berfungsi pada saat pintu ini sudah dibuka, atap sudah dibuka, mempunyai kekuatan bagian belakang. Jadi memang pada saat kita mengendarai mobil ini, safety-nya juga sudah dipikirkan oleh Ford Bronco ini. Bagaimana bentuk bagian dalamnya? Ayo kita review unit di depan. Ya. Oke. Ini posisi duduk saya di bagian belakang. Untuk naik di mobil ini sudah ada untuk handle untuk membantu dan memudahkan saya untuk naik di mobil ini. Dan untuk di bagian pintu sendiri berbeda dengan SUV lainnya karena dia tidak mempunyai bingkai pintu atau kita sebut adalah frameless. Dan di sini bagian trimnya menggunakan lebih ke berbentuk bahan karet ya dan soft touch. Terus untuk kursi sangat empuk kursinya. Dia menggunakan leather dengan berbahan berbentuk serat jeruk. Jadi mudah dibersihkan. Dan di bagian tengah sudah terdapat adanya cup holder. Dan untuk headroom cukup nyaman. Masih bisa saya untuk bersandar di belakang. Dan terdapat adanya airbag di bagian pilar-pilarnya. Jadi walaupun mobil ini untuk menjelajah di segala medan, masih diberikan juga safety system yang ada di mobil Ford Bronco. Dan untuk electrical, saya juga sudah terlihat di sini adanya untuk membuka dan menutup kaca dari bagian tengah. Karena memang berbeda dengan model SUV lainnya, yang dimana untuk menaikkan dan menutup kaca melalui side door, tapi ini ada di bagian tengah. Karena pintu keempat-empatnya akan dicopot atau dilepas sehingga function untuk membuka dan menutup itu tidak ada di sini. Dan terdapat juga adanya untuk charger handphone sudah ada, dan ada untuk charger pada saat ini pada saat kita mau camping atau kita lagi di daerah pegunungan membutuhkan charger, dia bisa digunakan untuk pencahayaan, tambahan listrik dan lain-lain. Tidak banyak yang bisa diulas di bagian belakang. Dan memang untuk kendaraan adventure, kita harus duduk ke depan. Bagaimana merasakan rasanya setir dan apapun yang ada kemewahan di bagian depan. Ayo kita lihat di bagian depan.
Oke, saya sudah ada di kabin paling depan, yang dimana rasanya mobil ini siap untuk adventure. Kursi ini sangat nyaman pada saat kita adventure, seolah-olah kursi ini memeluk di badan saya. Dan untuk di bagian pintu, seperti biasa ada unlock dan lock, dan membuka handle pintu, dan banyak sekali hand grip yang untuk diberikan di bagian depan. Dan untuk setir, mobil ini dilengkapi beberapa button-button yang salah satunya adalah memfungsikan beberapa sistem off-roadnya. Ya, disebut di sini juga ada line keeping, ada untuk mode off-road, dan di sini juga ada untuk memaksimalkan multimedia kita. Jadi memang semua data diberikan di speedometer ini. Dan untuk di bagian tengah, di sini ada tombol-tombol untuk membuka kaca dan membuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang dia mempunyai tombol yang berbeda di kendaraan off-road lainnya. Dan di sini juga ada untuk men-setup untuk spion. Dan di sini ada mode berkendara. Dan di sini ada 2H, 4H, 4A, 4L, dan untuk jelajah di jalan yang sangat terjal. Jadi mode-mode ini kita gunakan pada saat medan apa yang kita akan lewati. Dan untuk transmissionnya sangat besar. Memang ini mobil sekelas off-road ya, jadi genggamannya pun berbeda. Seperti biasa ada P, ada R, N, D, dan M. Dan di sini juga ada emblem, di mana mobil ini dibuat di assembly-nya itu adalah di build at Michigan Assembly Plant, itu adalah di Amerika. Dan untuk di bagian AC sudah terdapat adanya dual zone, kiri dan kanan. Dan yang paling menarik adalah selain untuk mode berkendaranya, tetapi ada juga yang membuat saya ingin sekali membuka satu persatu panel-panel apa saja yang dalam ini. Ya, multimedia atau telematiknya sudah menggunakan layar touchscreen. Jadi semua kita bisa lihat informasi apa saja yang ada di kendaraan ini. Mulai dari navigasi, jam, kendaraan, connectivity, terus sampai dengan kendaraan mobil ini berapa derajat kemiringan pada saat kita berkendara di jalur-jalur yang memang tidak rata. Dan yang paling uniknya sendiri, Ford Bronco memberikan beberapa tombol-tombol, yaitu adalah differential lock-nya. Ada di bagian diferensial depan, diferensial belakang, dan kedua torsinya dibagi dua, depan dan belakang. Dan kalau kita mau masang beberapa tambahan lampu, Ford Bronco memberikan beberapa tombol-tombol untuk kita mau akan aksesoris lampu. Jadi sudah tidak perlu lagi kita membuat atau colokan-colokan yang menurut saya tidak rapi. Jadi memang Ford Bronco sudah disiapkan yang memaksimalkan off-road kita. Rasanya mobil ini memang sangat tangguh dan mempunyai kekuatan dari segi desain. Memang khasnya Amerika, desainnya tegas, berbentuk kotak-kotak dan melebar. Bagaimana tenaga yang dihasilkan dan torsi yang diberikan di mobil ini? Ayo kita lihat di bagian depannya. Untuk performance Ford Bronco sudah tidak diragukan lagi. Dengan cc 2700 V6 twin turbo dapat menghasilkan 325 horsepower dengan torsi puncak 563 Nm. Wow, apalagi ditambah lagi dengan adanya 10 speed transmission yang diberikan oleh Ford Bronco ini. Jadi mobil ini mempunyai tenaga dan jelajah yang lebih jauh untuk di medan-medan off-road atau on-road.
Baik, itu semua ulasan untuk Ford Bronco Wheeltrack. Bila kalian tertarik dengan mobil Ford Bronco ini, silakan datang ke showroom Golf and Garage di daerah Pluit. Bila Anda menyukai konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini ke depan lebih baik dan informatif. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.